Kembali di iNews Sore, pemirsa lama menghilang seorang Polwan Bribtu Kristi Sugiarto ditetapkan sebagai buronan oleh Polda Sulawesi Utara. Polwan berparas cantik tersebut terjerat indisipliner karena meninggalkan tugas tanpa izin selama 30 hari berturut-turut. Bribtu Kristi Sugiarto sudah meninggalkan tugasnya sebagai polisi sejak 15 November 2021 lalu. Sehari-hari Polwan berparas cantik ini bertugas sebagai bintara bagian sumber daya manusia di Polresta Manado. Polisi telah menetapkan Bribtu Kristi sebagai buronan per 31 Januari lalu. Ia terancam sanksi pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat melalui sidang kode etik kepolisian. Polisi menampik hilangnya Bribtu Kristi terkait dengan dugaan video asusila yang sempat viral di masyarakat. Di sisi lain, pemirsa, seorang anggota polisi di Kota Pekanbaru Riau, Bribka Oktavianus, beraksi heroik menabrakkan sepeda motornya kepada pelaku jambret. Atas aksinya, ia mendapat penghargaan dari Kapolda Riau. Ini medali untuk siap, Jenderal. Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal memberikan penghargaan kepada Bribka Oktavianus Yusbar yang melakukan aksi heroik dan spontanitas menabrak pelaku jambret sekaligus menangkap dua pelakunya. Bribka Oktavianus yang merupakan anggota Samapta Polsek Tenayan Raya diganjar penghargaan medali serta piagam. Sebelumnya aksi Bribka Oktavianus viral di media sosial setelah menggagalkan penjambretan telepon genggam seorang warga di Jalan Sepakat, Simpang Arkom Pekanbaru Riau. Dibantu warga, Bribka Oktavianus pun langsung meringkus pelaku. Di Simpang Arkom Sepakat membantu saya sebagai petugas kepolisian untuk memberikan dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami peduli terhadap masyarakat dan kami siap berkorban jiwa raga demi masyarakat untuk menciptakan rasa aman. Pemirsa, seorang guru tewas dibunuh mantan suaminya saat akan mengajar di SDN Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Korban tewas di depan sekolah saat kondisi sekolah sedang ramai oleh aktivitas pembelajaran. Seorang guru sekolah dasar negeri 032 Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, tewas ditusuk mantan suaminya saat akan mengajar. Korban ditusuk perutnya oleh mantan suaminya. Seketika korban tewas dengan 3 tusukan di bagian perut. Tragedi terjadi saat kondisi sekolah sedang ramai aktivitas belajar mengajar. Kejadian bermula saat anak korban ingin melangsungkan pernikahan pada 12 Februari mendatang. Mendengar putrinya akan dinikahkan, pelaku kesal dan sakit hati karena tidak dilibatkan dalam pernikahan anaknya. Pelaku sudah berencana untuk membunuh mantan istrinya saat akan masuk sekolah untuk mengajar. Itu sudah mengejar dari gerbang dan terjadilah penusukan. Kemudian si pihak penusuk, si Panano itu tidak melarikan diri, malah dia silahkan tangkap karena memang tapi ingin ditangkap oleh pihak yang berwenang, berwajib. Jadi dia memang sudah nekat karena saya juga tidak nyangka karena waktu hari Jumat kita sudah berdamai, saya, beliau, Bu Ati sama pihak kepolisian sudah berdamai, tetapi tidak menyangka akan kejadian seperti ini. Sesaat setelah penusukan, pelaku langsung ditangkap polisi. Meninggal dunia di tempat ini. Itu pukul jam berapa dah? Kami mendapat laporan sekitar jam 7 langsung ke lokasi sini. Itu aja rekan-rekan. Untuk pelaku sendiri? Mantan. Keluarga dan kerabat korban penusukan oleh mantan suaminya Guru Ati Rohaini mendatangi rumah duka. Jenazah korban akan dimakamkan hari ini setelah jenazah datang dari rumah sakit. Sementara pasca insiden penusukan, kegiatan pembelajaran tatap muka ditiadakan sementara. Siswa-siswi kembali belajar secara daring. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait seorang guru yang meninggal karena dibunuh mantan suaminya, kita sudah terhubung dengan penjaga sekolah yang menjadi saksi kejadian. Selamat sore, Pak Agus. Ya, selamat sore. Baik, Pak Agus, bisa ceritakan kepada kami seperti apa peristiwa penusukan yang Anda saksikan atau Anda lihat? Untuk peristiwa jelasnya kurang paham, Bu ya. Ketika saya di depan, ada seorang guru mengasih tahu bahwa ada keributan di depan gerbang. Lalu saya ke depan. Di depan memang sudah ada keributan. Ya, udah sampai situ-situ aja sih. Baik, pukul berapa kira-kira keributan ini terjadi saat itu, Pak Agus? Pukul 6.45. Artinya terjadi di pagi hari saat mungkin guru dan siswa sedang ramai akan datang ke sekolah. Ya, betul. Baik, tadi Anda sampaikan pada saat Anda datang terjadi keributan. Artinya apakah mungkin sebelum terjadi penusukan ini ada cekcok antara korban dengan pelaku? Untuk masalah itu saya kurang tahu, Bu ya. Soalnya posisi waktu saya ke depan, posisinya udah di korban udah dikunci lehernya dari belakang. Baik, Dan si pada pelaku saat membawa Anda pisau. datang ini korban sudah meninggal dunia atau seperti apa? Belum. Saya sempat melerai, namun si pihak pelaku tidak mendengar. Anda sempat Hingga- berupaya melerai antara pelaku dengan korban. Ya, Lalu apa yang respon dari pelaku pada saat itu? pelaku tidak menggubris. Pelaku lalu mendorong korban ke dalam gerbang. Posisinya itu kejadiannya di luar gerbang, di luar sekolah. Saat itu apakah Anda sudah melihat bahwa pelaku membawa senjata tajam? Ya, saya melihat. Dari itu saya langsung mundur karena saya takut. Di mana pelaku membawa senjata tajam ini? Di depan gerbang, pas depan gerbang. Apakah senjata tajam ini sudah dipegang oleh pelaku atau sebelumnya mungkin dibawa di dalam kantong dan sebagainya, Pak Agus? Saya kurang tahu, pas saya ke depan, polisinya sudah megang senjata. Baik, lalu pada titik apa atau kapan kemudian pelaku melakukan penusukan terhadap korban? Untuk penusukannya di luar kayaknya, Bu. Soalnya polisi ke dalam polisi korban sudah berdarah. Pada saat terjadi sebelum penusukan ini kan sempat ada keributan. Apakah Anda, Pak Agus, atau mungkin saksi lain sempat mendengar apa sebenarnya yang menjadi cekcok antara pelaku dan korban? Untuk masalah kronologi itu saya kurang paham, Bu ya. Cuman saya tahu yang kejadian yang tadi tadi pagi aja. Baik, setelah kemudian melakukan penusukan terhadap korbannya, apa kemudian yang dilakukan oleh pelaku? Pelaku melepaskan pisau lalu membuka jaketnya, menutupkan jaket ke bagian muka korban. Sempat berupaya melarikan diri? Tidak, sempat ke belakang, pelaku sempat ke belakang. Selama keributan ini terjadi, apakah tidak ada saksi yang berupaya menghubungi pihak kepolisian, Pak? Sudah ada. Lalu kapan polisi tiba di lokasi? Tidak lama polisi tiba di lokasi. Pada saat polisi tiba ini, peristiwa penusukan sudah terjadi? Iya, sudah terjadi. Lalu apakah pelaku langsung diamankan atau seperti apa? Atau ada upaya perlawanan dari pelaku? Pelaku langsung diamankan. Baik, Pak Agus, apakah Anda sendiri mengenal korban? Tidak, saya tidak mengenal. Baik, Pak Agus, kembali lagi tadi Anda sebutkan di awal peristiwa terjadi pada pagi hari. Apakah ada anak-anak yang juga ikut menyaksikan peristiwa ini, Pak? Kebetulan anak-anak sebagian udah masuk kelas, Bu. Baik, artinya siapa saja yang berada di lokasi kejadian pada saat peristiwa ini terjadi? Penjaga, sama satu lagi ada penjaga, sama operator ada di belakang. Lalu setelah peristiwa ini terjadi, bagaimana kondisi sekolah saat ini, Pak? Apakah kegiatan belajar mengajar langsung dihentikan atau seperti apa? Ya, sekolah untuk
sekolah dihentikan dulu. Baik, Pak Agus, terima kasih banyak atas informasi yang Anda sampaikan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ainus Sore. Iya, baik. Kepolisian Polrestabes Makassar telah memeriksa 29 orang panitia konser musik yang dibubarkan paksa karena melanggar protokol kesehatan. Mereka yang diperiksa masih berstatus saksi. Selain memeriksa saksi dari panitia acara, polisi telah mengirimkan surat untuk pemilik gedung serta instansi terkait untuk menjalani pemeriksaan mengenai konser musik yang menciptakan kerumunan. Keramaian ini sebelumnya sudah mengantongi izin resmi dari Pemkot Makassar dengan jumlah peserta yang hadir sekitar 800 orang. Namun saat acara digelar, pengunjung yang hadir justru membludak mencapai 3.000 orang. Periksa dari panitia ya terkait untuk banyaknya penonton yang melebihi kapasitas ataupun juga tidak sesuai dengan surat perizinan. Begitu. Dari hasil pemeriksaan, kenapa bisa sampai over kapasitas dari kesepakatan Satgas, Pak, dengan panitia? Jadi memang dari panitia itu dia mencantumkan surat perizinan itu ada 1.000. Akan tetapi pada saat pelaksanaannya yaitu jumlah penonton kurang lebih ada 3.000 orang. Sehingga karena ada membeludaknya penonton sehingga kami. Sebelumnya, pemirsa, polisi dilempari botol saat membubarkan konser musik di Makassar, Sulawesi Selatan. 3.000 penonton memadati konser dan melebihi kesepakatan hingga melanggar aturan prokes. Penonton konser musik Co Art Kores Fest 2022 marah ketika dibubarkan oleh polisi tadi malam. Mereka melempari polisi dengan botol yang ada di lokasi. Penonton kesal karena konser dihentikan saat penampilan band dari ibu kota. Konser musik ini sebenarnya telah mengantongi izin dari Satgas Covid Provinsi Sulawesi Selatan. Konser juga berjalan diawasi oleh polisi dan Satpol PP Kota Makassar. Tapi jumlah penonton terus bertambah hingga mencapai sekitar 3.000 orang dan melebihi kesepakatan. Pembubaran dilakukan karena sudah melanggar prokes, tidak ada lagi jarak antar penonton. Panitia konser musik diperiksa tim penyidik di Mako Polrestabes Makassar. Dari hasil pemeriksaan sementara, pihak panitia melanggar aturan jumlah penonton yang telah ditetapkan Satgas Covid sehingga melebihi kapasitas dan menimbulkan kerawanan penyebaran Omikron. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, sebuah konser musik di Subang serta pertunjukan barongsai di Bandung, Jawa Barat penuh kerumunan juga memancing kontroversi. Namun para pelanggar hanya disanksi relatif ringan. Sebuah konser musik yang digelar di tempat wisata Taman Anggur Subang, Jawa Barat mendadak menghebohkan publik. Membludaknya penonton yang hadir bak lautan manusia. Penyanyi Triswaka, Nabila Mahari, dan Zidan yang kini telah digandrungi kaum milenial menjadi magnet yang menyedot warga untuk berbondong-bondong datang. Akibat pelanggaran prokes, tempat wisata tersebut sempat ditutup sementara selama 3 hari. Sementara di Bandung, Jawa Barat, atraksi barongsai di sebuah mal viral di media sosial karena menimbulkan kerumunan. Setelah memanggil dan memeriksa pihak pengelola, Pemkot Bandung pun menyegel dan menutup mal tersebut selama 3 hari. Pengelola mal dinilai melanggar protokol kesehatan karena pengunjung yang melebihi kapasitas serta menimbulkan kerumunan. Selain menutup aktivitas mal, Satpol PP juga menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp500.000. Namun sanksi ini memancing kritik dari sejumlah pihak karena dinilai terlalu ringan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus COVID-19 terus meningkat, pemerintah akhirnya memutuskan PPKM Jabodetabek dan sejumlah wilayah lainnya naik ke level 3. Pemerintah akan mengambil kebijakan pengetatan lebih terarah untuk kelompok rentan seperti lansia, kelompok komorbid, dan yang belum divaksin. Jadi pengetatan PPKM akan berbeda dengan varian Delta.
Karena itu Omikron ini lebih menyasar pada kelompok rentan. Jadi kelompok-kelompok yang sehat, Anda berolahraga dengan baik, Anda sudah divaksin, Anda tidak punya komorbid, patuh dengan ini dan hidup dengan gembira, tidak perlu terlalu takut. Tentu ada bahaya, tapi probability-nya itu sangat kecil. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, berdasarkan level assessment saat ini, kami sampaikan bahwa aglomerasi Dabodabek, daerah istimewa Yogyakarta, Bali Bandung Raya, dan akan ke level 3. Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus. Saya ulangi, bukan akibat tingginya kasus, tetapi juga karena rendahnya tracing. Bali juga naik ke level 3, salah satunya disebabkan oleh rawat inap yang meningkat. Hal ini terkait dengan keputusan yang dapat dilihat nanti dengan instruksi Mendagri yang akan keluar hari ini. Pemirsa, masyarakat diminta terus mewaspadai penularan COVID-19, terutama varian Omikron. Saat ini keterisian Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran dan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta terus meningkat. Tingkat keterisian hunian pasien positif COVID-19 di Wisma Atlet Jakarta Pusat sudah mencapai 48,65% atau sebanyak 6.092 pasien menjalani isolasi. Mereka yang dirawat merupakan pasien dengan gejala ringan, sedang, dan berat. Sementara itu, kapasitas tempat tidur untuk pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Fatmawati Jakarta Selatan hampir penuh. Tingkat keterisian mencapai 81%. Saat ini pasien terpapar COVID-19 berjumlah 81 orang dan 1 orang terindikasi jenis Omikron. Kebakaran menghanguskan gudang penimbunan BBM di Desa Huraba 1, Kecamatan Siabu, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kami akan kembali sesaat lagi.